Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang olah nafas. Tetapi olah nafas di sini akan kita bahas untuk sedulur papat, yaitu mutmainah, alwamah, amarah, dan supiyah. Ini biasanya sering dilakukan untuk zikir nafas. Jadi buat teman-teman semuanya yang biasa melakukan zikir nafas seharusnya paham tentang konsep ini, yaitu konsep olah pernapasan untuk menguasai sedulur papat yang berupa rasa pada diri kita, yaitu mutmainah, alwamah, amarah, dan supiyah. Nanti sampean bisa tambahkan bacaan, bisa sampean tambahkan cara tambahan dalam zikir, bisa. Tapi di sini konsep saya pernapasannya untuk menguasai empat ini. Dan nanti akan saya jelaskan dalam konsepnya. Kenapa pergerakannya seperti itu, kenapa pernapasannya seperti itu. Jadi di saat sampean melakukan, sampean paham dengan apa yang sampean lakukan. Sebenarnya zikir nafas itu sangat luar biasa. Walaupun ditambahi dengan bacaan, tapi itu luar biasa. Konsepnya luar biasa. Konsepnya luar biasa. Tapi panjenengan juga harus menyadarinya, sampai paham kenapa konsepnya seperti itu. Kalau kita tidak paham, kita juga akan susah. Kita juga akan susah gitu loh. Jadi sampai juga harus paham. Makanya di sini nanti geraknya bagaimana, pemahamannya bagaimana, sampai simak, sampai lakukan, sehingga di saat sampai yang sesudah melakukan ada efek atau ada perubahan pada diri sampean, terutama tentang rasa panjenengan. Sebenarnya konsep ini meredam rasa kita, kembali ke mutmainah kita, kembali ke kebaikan diri kita. Nah, dalam pernapasan ini, titik yang digunakan pusar, ke kepala, jantung, dan paru-paru. Jadi ada 4 titik. Pusar sebagai tujuan, makanya di sini namanya alwamah, tujuan. Kembali ke otak sebagai penciptaan, ke jantung, amarah, ke paru-paru, supiyah. Cara pernapasannya, kenapa titik di bawah hanya dari pusar saja? Karena pusar ini sudah terhubung dengan bawah perut. Jadi di saat kita tarik dari pusar, ini otomatis dari bawah perut ini juga naik. Jadi dari pusar tarik ke kepala. Pernapasannya jadi sampai fokus di pusar, tarik ke kepala. Dari hidung. Pertama dilepas dari hidung juga ke jantung. Tarik lagi dari pusar, dilepas ke paru-paru. Nah, ini kalau ditambahi bacaan, biasanya bacaannya di sini la ilah, taruh di jantung, ha
ilallah di paru-paru. Ini dikir napas sebenarnya. Tapi di sini sesuai keyakinan saya, sesuai kepercayaan saya, konsep saya di sini ajaran Islam. Tetapi konsep loh, ini konsep pernafasannya. Tarik dari perut, naikkan ke kepala, buang ke jantung. Tarik lagi dari perut ke kepala, buang ke paru-paru. Kalau untuk zikir biasanya la ilaha illallah. Jadi sini ke sini. Kenapa kok seperti itu konsepnya? Kenapa seperti itu konsepnya? Di saat kita punya hajat, punya keyakinan, pusar ini menyakup bawah perut. Kita mempunyai keyakinan dan punya hajat. Kita naikkan ke atas, bisa afirmasi, bisa berpikir, bisa mencerna tentang apa tujuan kita. Kenapa dari kepala dibuang ke jantung? Jadi di saat sampean ingin mewujudkan sebuah tujuan, sampean harus bisa meredam amarah sampean, emosi sampean. Pertama, apabila tujuan ingin cepat terwujud, redam amarah sampean. Makanya ditarik dari perut, naikkan kepala, buang di jantung. Untuk meredam amarah kita. Pala ini penciptaan. Jadi ambil lagi dari perut, dari pusar, tarik, buang ke paru-paru. Kenapa? Sama, di saat kita punya tujuan ingin mencipta atau mewujudkan tujuan kita, hindari sifat yang berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi apabila panjenengan semuanya ingin mewujudkan segala impian, segala hajat dan tujuan panjenengan, sampai harus juga berpikir. Selain berpikir, sampai juga harus bisa meredam amarah dan juga supiah ataupun meredam rasa pada diri sampean, egois sampean, emosi sampean, dan sesuatu yang berlebih-lebihan pada diri jenengan. Tugas sampean tinggal menaikkan afirmasi, habis itu sampean berjalan, berjuang. Jangan mengikuti amarah sampean, jangan mengikuti supiah sampean. Nah, ini konsep sedulur papat pada diri kita. Kalau kita membahas tentang rasa, yang kita bahas di sini tentang rasa antara alwamah, mutmainah, amarah, supiah. Ini yang khususnya sering-sering melakukan zikir. Jadi di saat kita punya hajat, terkadang kita disuruh berzikir. Berzikir di sini sebenarnya di saat kita mampu meredam rasa yang ada dalam diri kita, terutama amarah dan supiah kita, maka di situ kita mendapatkan ketentraman, ketenangan diri. Di saat kita tenang, maka pikiran kita juga jernih. Di saat pikiran jernih, maka jalan itu akan terbuka untuk semua tujuan panjenengan. Jadi buat teman-teman semuanya, di saat kita melakukan sesuatu, kita harus paham tentang tekniknya, juga paham tentang penjelasannya. Karena apa? Di saat nanti sampean disuruh menjelaskan, jadi sampean paham. Tidak hanya yang penting pokoknya tarik dari sini, taruh sini gitu aja. Tapi sampean tidak paham maknanya apa. Tujuannya untuk apa? Konsepnya bagaimana?
Jadi di saat kita berpikir, di saat kita mencipta, di saat kita mau mewujudkan sesuatu, niat, hajat atau tujuan kita, berarti yang harus kita redam ada amarah dan syubhah kita, ego, emosi, dan juga sesuatu yang berlebih-lebihan. Silahkan diperagakan di rumah. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Di saat sampean mampu mencalonkan 4 titik ini dan sampean pusatkan antara bawah dan atas sudah bersinergi, maka segala hajat panjenengan akan menjadi luar biasa. Tidak hanya mengikuti rasa, tidak ingin cepat-cepat, buru-buru, maka sebenarnya jalan panjenengan akan diberi kelancaran. Semoga semua yang menyimak video ini nanti yang memperagakan di rumah, segala hajatnya terkabul diwujudkan oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya matur suwun. Apabila video ini ada manfaatnya, monggo silahkan di-share kepada yang lain-lainnya. Dari saya, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.